Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebelum saya memaparkan presentasi makalah dalam metode desain media, maka perkenalkan, nama saya adalah Abdul Rahim dengan NIM 2120203886108010 dari program studi pendidikan agama Islam pasca sarjana IAIN Negeri Parepare. Baiklah, kita akan memasuki materi, yaitu konsep metode desain media pembelajaran. Yang dimaksud dengan pengembangan desain instruksional adalah usaha sadar, terencana, dan totalitas dengan seperangkat prosedur yang berurutan dan berkesinambungan untuk menganalisis, mengelola, dan mendesain, mengevaluasi, dan melaksanakan pengembangan desain instruksional sehingga menghasilkan sebuah produk yang disebut dengan multimedia. Kegunaan media dalam pembelajaran. Selanjutnya yang pertama yaitu Nurhani dan kawan-kawan mengatakan bahwa ada beberapa kegunaan media dalam pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, A. Dasar mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh para peserta didik. Yang kedua, dapat melampaui batasan ruang kelas. Yang ketiga, menunjukkan adanya interaksi langsung antara peserta didik dengan lingkungannya. Yang keempat, menghasilkan keseragaman pengamatan. Yang kelima, membangkitkan keinginan dan minat baru antara pendidik. Selanjutnya, Hamatik dalam Asar Arsyad menggunakan bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, kemudian membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Jadi, sesungguhnya kegunaan media dalam pembelajaran itu disimpulkan sebagai pendorong kepada fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompresitoris dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, adapun pola model pengembangan desain instruksional. Pola pertama merupakan pola tradisional dalam bentuk tatap muka antara guru dan siswa. Yang kedua merupakan bentuk guru dengan alat bantu audio visual untuk membantu kegiatan proses pembelajaran. Yang ketiga merupakan pola instruksional yang mengandung pemahaman sistem instruksional yang lengkap. Dan yang terakhir yaitu pola yang lengkap yang hanya terdiri dari pembelajaran bermedia di mana guru tidak berperan langsung. Adapun Bukar Escut mengemukakan ada 7 langkah. Ada 7 langkah kegiatan dalam mengembangkan sebuah produk, yaitu formulation, kemudian installation, specification, dan product development, tryout, product revisional, operational analysis. Dan langkah-langkah model Bakar Institute yaitu yang pertama ada namanya perumusan, yang kedua tahap spesifikasi langkah, dan yang ketiga tahap uji coba, dan yang keempat tahap pengembangan produk, dan yang kelima tahap uji coba produk, dan yang keenam tahap revisi produk. Selanjutnya, langkah terakhir adalah tahap analisis dan pemanfaatan. Model pengembangan pembelajaran berorientasi produk lainnya dikembangkan oleh Robert Bakar dan Richard Escut pada tahun 1971. Berikut jabarannya. Formulasi tahap pertama dilakukan identifikasi bermanfaat suatu produk tertentu jika diproduksi. Selanjutnya, adapun spesifikasi pembelajaran instruksional
yaitu kegiatan yang dilakukan antara lain adalah menentukan tujuan pembelajaran dari produk yang akan dibuat secara spesifik dan operasional. Dan selanjutnya, uji coba soal produk intern tryout selanjutnya adalah tahap soal. Tahap ini diawali dengan penyusunan instrumen uji coba soal yang mengacu pada spesifikasi pembelajaran. Selanjutnya, pengembangan produk development. Tahap keempat ini adalah tahap di mana produk mulai dikembangkan ke dalam bentuk fisik berdasarkan spesifikasi yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya. Kemudian ada pun uji coba produk tryout adalah dalam tahap ini dilakukan uji coba produk, dibutuhkan responden untuk uji coba produk. Kemudian revisi produknya adalah kita bisa coba lakukan yang diperoleh data dari masukan atau saran tentang produk yang akan dikembangkan. Dan yang terakhir adalah analisis operasi, yaitu tahap akhir. Maka model ini adalah analisis operasi. Pada tahap ini akan dilakukan analisis atau penilaian terhadap kecukupan prosedur dalam penyusunan produk. Maka hasil dari tahap ini ditambahkan ke seperangkat pedoman dalam siklus pengembangan. Demikianlah pemaparan presentasi makalah yang saya lakukan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.